Rahasia menentukan tujuan hidup. Kita sering mendengar tujuan hidup manusia adalah untuk bermanfaat. Betul, setuju. Namun tujuan ada dua. Tujuan jangka panjang, malah jangka panjang banget, yaitu tujuan seumur hidup, yaitu bermanfaat. Namun ada tujuan jangka pendek, jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah kamu menjalani apa yang merupakan jalanmu. Kamu menjalani apa yang memang jalan takdirmu. Tujuan jangka pendek adalah berikhtiar menemukan tujuan menengah itu. Sekarang kamu di pekerjaan atau di bidang yang mungkin bukan jalanmu, nggak apa-apa. Cari pengalaman, cari ilmu. Namun sambil mencari tahu, aku tuh sebenarnya harus menempuh jalan yang mana ya? Karena kalau sampai nanti umur 60, 70, bahkan 80 tahun, kamu belum menemukan jalan takdirmu, nanti akan ada penyesalan-penyesalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita kan ingin hidup yang bermanfaat. Namun, sebelum bermanfaat bagi banyak orang, terlebih dahulu ada sebuah tahapan yang kita sering nggak ngeh, yaitu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dalam hal ini, maksudnya adalah kamu harus bahagia menjalani itu. Karena agak unik dan aneh, kalau kita tuh bermanfaat bagi banyak orang, tapi kita pada saat yang sama tidak bahagia melakukannya. Jadi jatuhnya kayak nggak ikhlas. Namun kalau kamu menjalani apa yang memang kamu suka, kamu bahagia terhadap hal itu, bermanfaatnya kamu itu langgeng dan menyenangkan, tidak terpaksa. Di ranah cinta tidak ada keterpaksaan, dan cinta selalu membuahkan hasil yang besar. Kamu mencintai pekerjaan kamu, hasilnya besar sekali. Dan hasil ini bukan hasil yang dipaksa-paksakan. Harus menghasilkan gitu. Itu terpaksa tuh. Seorang ibu yang mencintai anaknya tidak pernah merasa terpaksa untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. To the point saja ya. Saya tahu tidak mudah memahami dan melaksanakan ini. Namun ujung-ujungnya memang harus begitu. Hanya soal waktu, kamu memang harus menemukan passionnya kamu. Nah, bagaimana cara bahagia di pekerjaan kita? Pertanyaan ini harus dibuang. Kenapa? Kalau emang nggak bahagia, dipaksa-paksa bahagia tetap nggak bisa. Saya termasuk orang yang meyakini baik pekerjaan maupun pasangan ya kayak pakaian. Kalau kita nggak suka, masa kita mau pakai contoh? Saya nggak suka pakai baju pink, contoh. Karena kesukaan, preferensi kan relatif, subjektif. Kalau saya dipaksa pakai baju pink, walaupun Dad ini baju pink dari Eropa mahal loh, tetap nggak mau karena saya nggak nyaman, bukan soal harganya gitu loh. Saya paling suka biru tua gitu ya. Walaupun misalkan satu baju biru tua itu hanya 10.000 misalkan, tapi saya nyaman gitu loh. Bukan soal rupiahnya, bukan soal beli di mana, tapi kenyamanan. Jadi pekerjaan dan pasangan itu adalah pakaian menurut saya. Pertanyaan bahwa bagaimana cara bahagia dalam pekerjaan, itu tidak boleh kita tanyakan lagi. Pertanyaan ini harus diubah ke pertanyaan yang sangat idealis. Pertanyaan itu adalah, apa yang harus saya lakukan untuk akhirnya menemukan pekerjaan yang memang jalan takdirku? Waktu kamu mendengar jalan takdir, mungkin kamu terpikir di benak kamu, Mas Dedi bilang jalan takdir, namanya juga takdir, ujung-ujungnya akan ketemu juga. Kenyataannya adalah, ada banyak orang akhirnya memang tidak menjalani jalan takdirnya. Loh kok lucu? Namanya jalan takdir, harusnya ketemu dong. Gini, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa pada dirinya. Apa yang harus diubah? Banyak. Mengubah pikiran, mengubah perasaan, mengubah tindakan, ikhtiar. Orang yang tidak berikhtiar tentu saja tidak memperbaiki kehidupannya. Ikhtiar tidak hanya berjuang, dagang, usaha, tidak. Salah satu ikhtiar yang sangat dituntut adalah berikhtiar menuntut ilmu, berikhtiar mencari jalan yang benar, berikhtiar untuk mendengar banyak nasihat yang baik agar mengambil keputusan yang benar untuk kehidupan. Jadi kalau yang kamu kerjakan hanya kerja keras, jarang berikhtiar memperbaiki diri, jarang berikhtiar ngilmu, belajar ilmu psikologi, ilmu keuangan, ilmu manajemen, dan salah satunya ilmu menentukan tujuan hidup. Nah, ketika saya berkata tujuan hidup, itu artinya kita ini menuju kemana sih? Kamu menuju kemana sih? Mau kerjain apa sih? Oke, langsung saja to the point.
Ini adalah cara untuk menentukan arah kehidupan. Kamu, saya, dan semua orang. Kita bicara soal bahagia. Bahagia yang sesungguhnya dalam pekerjaan benar-benar tidak bisa dibuat-buat. Kalau ada yang bilang, aku bahagia kok kerja di sini soalnya gajinya besar. Ya ini jalanku lah. Belum tentu loh. Kalau bahagia, kamu takar dari gaji yang besar, bahagia itu jadi murahan gitu loh. Bahagia nggak cuma soal uang. Ada orang yang mungkin gaji nggak seberapa, tapi dia mengalami bahagia yang hakiki. Ada orang gajinya besar. Besar omsetnya kalau dia dagang. Besar nilai perusahaannya kalau dia adalah seorang pengusaha. Namun dia tidak bahagia. Saya pernah punya seorang klien. Dia ini seorang direktur. Punya 2 unit apartemen. Punya mobil beberapa. Namun dia pernah sharing, pernah curhat sama saya. Mas, aku hampa mas rasanya. Punya 2 unit apartemen untuk investasinya, punya beberapa mobil, ternyata hampa ya. Nah ini bukti bahwa harta bukan segalanya. Kalau soal karir, dia hebat. Luar biasa. Jadi tolong pisahkan ya, sukses belum tentu bahagia loh. Jangan gabungkan bahagia ke dalam sukses. Sukses ya sukses, bahagia ya bahagia. Sukses belum tentu bahagia. Dan bahagia yang sesungguhnya juga belum tentu sukses di takaran dunia. Kenapa saya bilang takaran dunia? Karena dunia ini menilai sukses itu apa? Kaya, status sosial tinggi, punya ini itu, terpandang. Itu kan sukses takaran dunia. Namun sesungguhnya ada yang namanya kaya hati. Kita sudah tahu kaya hati itu apa? Bisa menikmati nikmat kecil dengan rasa yang luar biasa. Itu kaya hati. Kamu hari ini menikmati nikmat yang kecil bagi orang lain. Namun bagi kamu rasanya luar biasa enak. Itulah kaya hati. Sanggup menikmati nikmat kecil dengan rasa yang luar biasa nikmat. Itu kaya hati. Nah, orang yang kaya harta seringkali tidak disertai kaya hati. Rahasia menentukan tujuan hidup. Mas, aku cocoknya bidangnya apa ya? Oke. Pekerjaan atau bidang atau arah kehidupan atau kegiatan yang membuat kamu tuh bahagia banget. Secapek-capeknya kamu, nggak yang capek-capek banget. Orang lain di posisi kamu berusaha mengerjakan itu, capeknya capek luar biasa. Kamu tetap capek manusiawi dong, siapa yang kerja nggak capek. Tapi, kamu kerjaan itu 8-10 jam, capek sih, cuman nggak yang terlalu gimana-gimana gitu loh. Capek yang hanya perlu duduk bentar atau kemudian malamnya tidur, ngasok, makan yang bergizi. Besoknya udah nggak capek, udah seger lagi. Itu capek-capek biologis. Alamiah, natural. Bukan capek yang dibawa tidur, besoknya masih capek. Mau ke kantor tuh kayaknya berat, mau ke toko, mau ke kampus kayaknya berat. Kemungkinan pekerjaan atau jurusan itu bukan jalanmu. Nah sekarang saya mau lebih tajam, lebih detail. Hati-hati dengan rasa bahagia yang kamu alami di pekerjaan kamu sekarang. Karena bisa jadi itu bahagia yang adalah bahagia adopsi. Bahagia adopsi itu begini contohnya. Kamu punya teman namanya A. Deket banget sama si A. Deket banget. Teman karib banget gitu loh. SD SMP bareng. Yang dulu ke kantin bareng. Ke WC bareng. Jadi teman seperjuangan, teman seper-WC-an juga gitu. Beruah kakak. Deket banget deh. Nah, ada kemungkinan akan terjadi transfer suka. Transfer bahagia. Transfer rasa. Apa yang dia suka, kamu juga akan suka. Dia suka makan apa, hobinya apa, kemungkinan nyiprat ke kamu. Kamu juga suka itu, kemungkinan. Dalam persahabatan, kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang kita sukai kadang-kadang tuh adopsi dari yang teman kita sukai. Teman deket, sahabat deket kita sukai. Itu kenyataan, law of ciprat. Kita tuh saling menciprati, ya. Jangankan mental, kesukaan, hobi, jalan hidup. Kadang-kadang nguap nih, saya bicara nguap. Nguap pun nular gitu loh. Di kereta, di bus, di pesawat. Kadang tuh ya kita nguap bukan karena kita ngantuk loh. Karena samping kita atau radius berapa sentimeter dari kita ada yang nguap. Nah, kita ikutan nguap deh. Coba ya logika ya. Nguap aja nular. Gimana? Mental, hobi, kesukaan, dan lain sebagainya. Jadi gini, saya beberapa kali menemui orang yang memang sedang menjalani, sedang masuk ke sebuah pekerjaan, kegiatan yang dia merasa suka, dia merasa nyaman, dia merasa bahagia. Yang itu sebenarnya adalah kesukaan, kebahagiaan temannya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau emang suka, jalanin. Cuman kan kita harus detail nih. Mencerna, menganalisis. Ini bahagianya versiku sejatinya atau bahagia adopsi. Karena gini ya, kalau kamu bahagia, tanda petik,
bahagia menjalani yang sekarang kamu jalani, yang ternyata bahagia ini adalah adopsi dari bahagianya orang lain, hanya soal waktu, itu akan usang. Berkurang tuh nanti tuh, di usia sekian, kok kayaknya hampa ya ngerjain ini, kayak nggak enak. Padahal dulu enjoy-enjoy aja, padahal selama belasan tahun aku menikmati tuh. Kok sekarang kayak jadi hampa, kayak nggak nyaman, kayak nggak menikmati. Berarti yang selama belasan tahun kamu jalani dan merasa oke-oke saja, nyaman-nyaman saja, ternyata itu adalah kebahagiaan adopsi. Nah, yang kedua, hati-hati dengan rasa bahagia yang sedang kamu alami menjalani pekerjaan kamu sekarang. Bisa jadi itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekarang yang kedua ya, menganalisis kebahagiaan yang sejati dalam jalan hidup kamu. Ada kemungkinan rasa bahagia yang kamu alami sekarang itu kebahagiaan yang semu karena ilusi harta, karena ilusi uang. Aku bahagia di sini mas, nyaman, enak, di sini uangnya gampang, di sini komisinya banyak gitu loh. Itu sih bukan bahagia sebenarnya ya, karena otak kita kan cenderung menghindari penderitaan. Di mana ada kenyamanan, uangnya banyak, otak kita jadi feel comfort, merasa nyaman. Lalu kita deklarasikan aku bahagia di sini. Ya nggak salah sih, itu naluri alamiah kita semua. Pengen punya duit banyak, pengen dapat penghasilan gampang, nggak salah. Namun kamu tetap harus sambil mencari, sambil mengerjakan. Apa yang kemudian kamu nikmatin. Saya tidak mau terlalu ekstrim ya. Di tengah-tengah aja lah contoh. Mas, aku kan kerja di bidang A. Ya, aku udah tahu sih sebelum video ini, aku juga udah tahu ini bukan jalanku. Tapi gimana ya, Mas? Ya udah kontrak, ya memang penghasilannya oke. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu keluar. Walaupun nanti ujung-ujungnya harusnya idealnya menurut saya sih keluar. Tapi sekarang-sekarang ini, kamu sambil melakukan hobi kamu. Syukur-syukur hobi ini bisa menghasilkan uang juga. Kalau tidak nggak apa-apa. Agar kamu tetap punya dunianya kamu. Jangan sudahlah di kerjaan nggak nikmatin, walaupun uang ada, tapi kamu juga nggak punya dunia kebahagiaan. Ya. Atau sambil-sambil. Ada orang-orang yang memang dia tetap bekerja di tempat yang mungkin dia nggak nyaman. Dia tahu itu nggak nyaman, tapi mau lepas nggak bisa karena ada nafkah yang lumayan di situ. Namun dia sambil-sambil part-time, entah malam, sorenya, atau Sabtu Minggu waktu dia lagi nggak ngantor di pekerjaan dia itu. Dia Sabtu Minggu ngerjain tuh yang dia suka, yang itu memang passionnya dia. Jadi dia semua kena, semua dapat. Sabtu Minggu dia nggak anggap beban ngerjain yang dia suka karena dia nyaman, dia bahagia. Dia nggak anggap itu kerja, dia menghasilkan. Kita nggak usah bicara besar atau kecil dulu ya omset atau hasil rezekinya ya. Yang penting menikmati. Kalaupun kamu harus dua kaki kiri sedang napak di tempat pekerjaan, kegiatan yang memang kamu nggak suka. Namun lumayan uang atau rezeki yang masuk tuh bisa mencukupi. Namun kamu tetap harus berusaha kaki kanan napak di mana ya. Aku tuh sukanya apa ya. Kerjain part-time dulu aja. Kerjain part-time. Kerjain dulu. Bisa juga cuma buka-buka YouTube, bidang yang kamu sukai. Cuman menikmati, oh orang ngerjainnya begini, enaknya jadi dia. Menikmati secara hayalan dulu, nggak apa-apa. Enjoy dulu. Andai aku bisa kayak dia. Nikmatin aja dulu, berhayal dulu. Nggak apa-apa. Karena tolong ingat ya, pikiran adalah doa. Imajinasikan dulu bahwa kamu jadi orang itu. Apa yang dia kerjain, enaknya jadi dia ya gitu loh. Karena kamu tahu memang dari sejak remaja kamu punya impian pengen ngerjain itu juga. Kadang-kadang jalan hidup kita itu sudah ada imprint, sudah ada ukirannya di batin terdalam kita. Kadang-kadang muncul di masa remaja, di masa muda Tuhan sudah nunjukin. Ada rasa yang tiba-tiba muncul, ada imajinasi yang tiba-tiba muncul, atau pernah ngeliat orang ngerjain sesuatu bidang dan kita merasa kok enaknya jadi dia gitu. Sudah ada inspirasi-inspirasi itu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita abaikan. Kayaknya di situ tuh nggak ada duitnya tuh gitu. Wajar ya, saya bilang wajar. Semua orang butuh duit, saya juga butuh duit. Tapi bisikan-bisikan dari Tuhan itu kita catat, kita ingat. Kita langsung praktekin juga jangan. Apa-apa pakai hikmat. Nggak boleh langsung dikerjain dengan meninggalkan pekerjaan utama yang cukup menafkahi kita secara uang gitu ya. Disimpan, diukir di batin kita sambil dipelajari ilmu-ilmunya. Nah, suatu saat ketika tabungan kamu sudah banyak, mulailah ngerjain itu. Dan pada konteks tertentu, orang tertentu, dia tidak perlu melepaskan pekerjaan yang memang dia tahu dia nggak bahagia di situ. Dia mencari bahagia dia yang sesungguhnya, energi kebahagiaan dia
di jalan yang sudah dia temukan ini, itu sanggup subsidi silang untuk mengkompensasi rasa nggak nyaman dia di pekerjaan dia sekarang. Dia nggak perlu lepaskan itu. Namun sambil jalan, sisi kiri kewajiban, sisi kanan dia ngerjain apa yang dia suka. Gitu loh. Kalaupun bidang yang sudah dia temukan, oh ini jalan gue nih kayaknya nih, itu sekarang belum ada duitnya, nggak apa-apa. Karena sumber duit ada di sebelah kiri. Karena yang kita sukai, yang kita nikmati, jalan hidup kita, di awal nggak langsung berduit, nggak langsung sumber rezeki besar. Enggak. Saya bergerak di bidang training psikologi, itu nggak langsung menghasilkan. Saya tuh baru menghasilkan di tahun ke-7 dari perjuangan saya. Awal-awal pontang-panting, luar biasa. Nyewa gedung mahal-mahal yang datang berapa? 11 orang. Nyewa gedung mahal-mahal, promosi, bikin brosur, pasang iklan di radio yang datang berapa? 50-60 orang. Padahal kapasitas ratusan. Wah, di awal-awal pontang-panting. Kalau saya menyerah dulu, nggak akan sampai sekarang. Nggak akan sampai yang sekali bikin event 400, 500, 600, 700 orang. Nggak akan terjadi seperti hari ini. Kalau saya berhenti dari awal. Jadi, tolong buang dari pikiranmu bahwa jalan hidupku, jalan takdirku yang dimana aku merasa sangat bahagia, harus sudah banyak uang dari awalnya. Nggak akan mungkin. Buang pikiran itu. Ya, sekarang tolong kamu ukur, aku tuh bahagia dengan pekerjaanku, apakah kira-kira ini aku pernah meniru seseorang? Apakah karena ini adalah kebahagiaan sahabat karibku sehingga aku ikutan nyaman untuk menjalani ini? Atau apakah aku bahagia dengan pekerjaanku sekarang karena duitnya banyak? Karena bergengsi kerjain hal begini? Karena kebahagiaan sesungguhnya bukan soal gengsi loh ya. Contoh, orang-orang yang pekerja sosial. Secara gengsi nggak ada. Kalau kita bicara gengsi, ih keren dia direktur. Ih keren dia seorang petinggi. Banyak orang-orang pekerja sosial yang kalau disebut nama mereka, kita nggak pernah tahu siapa ya dia. Kita nggak pernah tahu karena nggak pernah terekspos media. Namun, dia menjalani apa yang dia suka, dia bahagia. Ya soal dia dapat duit dari mana itu rahasia Tuhan. Karena saya yakin ketika kita amanah di jalan hidupnya kita, ada aja hukum, ada aja, itu nyata loh ya. Berawal dari coba kamu membayangkan dulu, aku maunya apa ya? Aku maunya ngerjain apa ya? Kan akan muncul tuh, ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C. Setiap hari, perkaya imajinasi kamu tentang pilihan-pilihan yang kamu inginkan. Bayangkan benar-benar detailnya. Oh, di pekerjaan A, andai kata aku bekerja dan berkarya di bidang itu, rasanya kayaknya begini deh. Ketemu orang-orangnya begini, aktualisasi dirinya seperti ini. Bayangkan detail. Oh, di pekerjaan B, andai kata aku masuk ke bidang ini, aku berkaryanya akan sedemikian rupa, rasanya akan seperti ini, aktualisasi dirinya seperti ini. Nah, bayangan-bayangan itu kamu perkaya tiap hari. Berimajinasilah. Walaupun kadang-kadang di hati kita muncul sebuah suara, ah tukang hayal nih. Gini loh ya, banyak orang besar, banyak orang sukses, dan banyak orang yang hidupnya bermanfaat berawal dari mereka adalah tukang hayal. Apa yang salah dengan tukang hayal? Tukang imajinasi itu orang-orang yang luar biasa loh. Karena segala sesuatu tercipta 2 kali. Tercipta di alam batin dulu, baru nanti akan mewujud di alam nyata. Karena tidak hanya kata-kata adalah doa, pikiran pun adalah doa, perasaan pun adalah doa. Apa yang kamu bayangkan tentang masa depan kamu, itu adalah doa bagi kamu. Bayangkan detail antara beberapa pilihan itu. Ketika kamu bayangkan kayaknya di pekerjaan B, aku tuh nyaman banget dan bahagia banget deh. Yang kalaupun capek, nggak yang capek-capek banget, cuma capek biologis, hanya perlu tidur, hanya perlu ngasuh. Habis itu besoknya ya seger lagi gitu loh. Nah itu kemungkinan jalan kamu. Kemungkinan, saya bilang kemungkinan karena ya kita kan namanya juga berikhtiar, mencari. Gini loh, kita kan jauh dari sempurna. Tugas kita hanya memohon petunjuk dari Tuhan, banyak berdoa, memohon petunjuk. Ya Tuhan, mohon petunjuk-Mu. Jalan apakah yang hamba-Mu ini harus tempuh? Ya memang harus berdoa. Kita jauh dari sempurna. Kita hanya bisa berikhtiar, berandai-andai, mencari tahu, merasa-rasa. Kalau aku di bidang ini bahagia nggak ya? Gitu loh. Kalau memang persis yang kamu bayangkan memang adalah pekerjaan jalannya kamu, itu ngebayangin aja tuh rasanya enak banget dia. Ngebayanginnya aja tuh seneng banget gitu loh. Kalau kamu ngebayanginnya aja seneng banget, happy banget, kemungkinan itu jalannya kamu. Tapi tiba-tiba logika akan main. Emangnya gampang ke situ? Emangnya lu layak? Emangnya lu bisa? Itu mah milik orang-orang pilihan Tuhan aja. Kadang-kadang gitu kan. Hey,
Kamu juga orang pilihan Tuhan tahu. Emang kamu pikir Tuhan iseng ciptain kamu? Menciptain aja. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Kamu pilihan Tuhan. Kalau nggak dipilih mah nggak akan ada di bumi gitu loh. Kamu tuh khusus. Kamu tuh berarti. Di dunia kamu tuh cuma satu. Kamu tuh berarti. Kamu berharga. Kamu tuh terpilih. Nggak ada istilah, oh dia mah orang-orang pilihan Tuhan. Ah dia mah, orang-orang yang mengerjakan ini hanya orang-orang yang pilihan Tuhan. Orang-orang hebat. Kamu juga hebat. Ada sebuah keberhasilan yang mungkin kamu tidak mau akui selama ini. Yang walaupun kamu tidak mau akui, itu keberhasilan yang pernah terjadi. Dulu kamu adalah sebuah sperma yang memenangkan pertandingan berenang. Kamulah yang sampai ke sel telur. Kamu melawan jutaan calon-calon kembaran kamu. Kamu yang sampai duluan dalam kompetisi renang. Lawan kamu bukan 1-2, jutaan. Kalau kamu nggak menang waktu itu, yang ada di dunia saat ini yang denger rekaman video ini tuh bukan kamu, kembaran kamu. Jadi kamu pernah menang. Ilmiah loh ya, ini ilmu biologi loh. Kamu adalah pemenang. Kamu lahir sebagai pemenang. Jadi buang jauh-jauh, nggak mungkin lah aku bisa kerjaan itu kan tuh orang-orang hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Cuman kadang-kadang memang pola asuh tertentu, ada orang tua, ada guru, ada kakak, adik, ada lingkungan yang memang mengkerdilkan mental kita. Lu bisanya apa sih? Lu nyapu aja nggak beres, apalagi yang lain. Kamu tuh dasar nggak bisa diandelin. Itu label-label yang memang harus dibuang ya. Kalau nggak tuh kita merasa kecil, merasa nggak mampu gitu loh. Orang-orang yang suka membuli, melabel itu, saya harus mengatakan itu sangat berdosa. Karena kamu membatasi seseorang. Kamu membuat seseorang terkungkung hidupnya terbatasi. Dia terbelenggu oleh label yang kamu berikan. Jaga lisan kita. Kalau kita nggak bisa berkata baik, cukup diam gitu loh. Waktu kamu sudah berhasil membayangkan, di pekerjaan ini kayaknya aku happy. Nggak apa-apa. Ketika kamu sudah menemukan suatu jalan yang kamu ngebayangin aja seneng banget, happy banget gitu. Kamu yakin di bidang ini, di kegiatan ini. Kalaupun aku capek, nggak capek banget. Aku happy banget menjalani pekerjaan ini, kegiatan ini. Maka yang harus kamu lakukan berikutnya adalah doakan terus. Doakan terus, semoga ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Semoga dibukakan kemudahan. Semoga dibukakan pintunya. Doakan terus. Jangan remehkan kekuatan doa. Lihat ketika kamu terus yakin dan berdoa, menyerahkan apa yang kamu inginkan kepada Tuhan. Lihat ya, nanti itu muncul. Kamu dibuat ketemu sama seseorang. Dibuat ketemu dengan sebuah berita. Dibuat ketemu dengan sebuah buku, majalah, dengan suatu artikel. Yang sambung menyambungnya untuk mewujudkan itu. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Niat harus ada dulu. Kok nggak ada niat, gimana Tuhannya dia akan jalan? Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Nah, kamu sudah bersungguh-sungguh belum dalam meyakini itu? Jadi bersungguh-sungguh itu bertahap, nggak yang bersungguh-sungguh langsung berjuang. Nggak. Sudah bersungguh-sungguhkah kamu dalam niat kamu? Udah sungguh-sungguh belum? Nah, bukti bahwa kamu bersungguh-sungguh atas niat baik kamu untuk memperbaiki kehidupan, untuk kemudian menjalani apa yang merupakan jalanmu. Buktinya adalah kamu selalu memohon kemudahan, memohon petunjuk Tuhan atas apa yang kamu inginkan, yaitu pekerjaan yang kamu impikan. Nanti akan terbuka akses-aksesnya. Itulah keajaiban. Ketika niatmu yang baik dibawa di dalam doa, itu akan berdatangan tuh. Informasi-informasi yang kamu perlukan, orang-orang yang memang harus kamu temui, itu bermunculan tuh. Puzzle-puzzle itu digabung kemudian jadi gambar besar sebuah peta yang petunjuknya semakin lama semakin jelas. Akhirnya kamu akan sampai di sana. Amin. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman, saya tetap konsisten untuk memberikan konten-konten yang berilmu. Walaupun secara manusiawi, saya sangat mungkin tergoda untuk bikin konten yang prank-prank, yang gosip, video-video yang gak jelas, supaya viewer banyak. Namun saya mau menjalani jalannya saya. Walaupun akhirnya saya tidak sekaya beliau-beliau tuh yang prank-prank, video-video nggak jelas, yang uangnya banyak banget. Saya tidak akan tergoda. Kenapa? Saya cukup bahagia bikin channel ini, bikin video-video yang mungkin nggak populer, yang nggak pernah trending. Tapi saya bahagia, saya amanah. Saya lebih ngejar amanahnya gitu loh. Nah, kamu penonton-penonton setia saya, terima kasih. Terima kasih masih mau menonton video-videonya saya, yang mungkin oleh orang-orang lain, ini video nggak menarik, gak ada unsur hiburannya. Kamu orang-orang hebat, karena kamu tuh orang-orang yang haus ilmu. Orang-orang seperti kamu, saya doakan dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Karena orang yang suka menuntut ilmu, hidupnya akan semakin membaik hari demi hari. Dan waktu demi waktu, lihat ya, petunjuk-petunjuk itu dibukakan. Kamu akan masuk ke sebuah jalan yang memang sudah adalah jalan kamu. Kamu akan bahagia di sana. Kenapa saya yakin? Karena kamu golongan orang yang masih mencintai ilmu. Saya pengen tahu dong video ini siapa yang nonton sampai selesai ya. Dengan cara ketik di komen
2 titik. Jadi orang-orang yang komen 2 titik tuh berarti orang yang nonton sampai selesai. Waktu orang lain menanyakan di komen kamu, kenapa sih komen cuma 2 titik? Kamu nggak usah jawab. Kalau kamu jawab nanti, oh kata Mas Dedi yang komen 2 titik tuh artinya yang nonton sampai selesai. Nanti yang lain juga pada ikutan. Saya jadi nggak tahu siapa yang benar-benar nonton sampai habis. Kenapa saya perlu informasi ini? Saya benar-benar pengen tahu siapa sih orang langka, orang yang hebat banget, yang haus ilmunya sedemikian rupa. Saya pengen tahu siapa kamu gitu. Muncul dong di komen ya. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat? Kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.